Media Vietnam, Bongda, menyebut taktik aneh pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg sangat berbahaya dan harus diwaspadai di final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 akan melakoni laga final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam, setelah berhasil meraih kemenangan dramatis di semifinal melawan Thailand. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa pukul 20.00 WIB. Media Vietnam, Bongda, menganalisis taktik aneh yang diterapkan Gerald van den Burg saat Indonesia mengalahkan Thailand sangat berbahaya dan harus diwaspadai. Indonesia menunjukkan gaya bermain yang berani dan terutama taktik aneh yang bisa menjadi senjata berbahaya. Keputusan taktis berani pelatih Gerald van den Burg menjadi pelajaran penting bagi Vietnam U23 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, tulis Bongda. Bongda mengungkap dalam situasi genting, pelatih Gerald van den Burg membuat keputusan yang bahkan asistennya sendiri mengaku tidak pernah dipraktikkan. Van den Burg menarik gelandang Dominikus Dion dan memasukkan bek Muhammad Ferrari ke lapangan, tetapi tidak untuk menempati posisi aslinya sebagai bek. Indonesia memastikan diri melangkah ke final setelah menundukkan Thailand melalui adu penalti 7-6 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Sementara itu, Vietnam juga melaju ke final setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-1. Filipina sempat unggul lewat gol Javier Mariona, namun Vietnam berhasil membalikkan keadaan dengan gol-gol Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Xuan Bach. Peluang Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia kian terbuka lebar setelah tampil impresif bersama tim utama Ipswich Town FC. Dalam laga pramusim terbaru, bek berusia 22 tahun itu kembali dipercaya masuk skuad utama saat Ipswich menghadapi Aberdeen FC. Pertandingan digelar di Pico Drie Stadium, Sabtu waktu setempat, dan Ipswich sukses menekuk tuan rumah dengan skor meyakinkan 3-1. Di menit ke-68, pelatih Kieran McKenna mengganti seluruh starter, termasuk memasukkan Elkan Bagot. Masuknya pemain pengganti memberikan sedikit ruang bagi Aberdeen untuk bangkit. Tekanan tuan rumah akhirnya berbuah gol balasan lewat Peter Ambrose. Meski demikian, Ipswich mampu menjaga keunggulan hingga laga usai dan memastikan kemenangan 3-1. Bagi Elkan Bagot, ini adalah penampilan keduanya bersama tim utama Ipswich dalam tur pramusim 2025-2026. Sebelumnya, ia juga turun sebagai starter saat Ipswich menang telak 4-1 atas klub Austria, Blauwe Slins. Menit bermain yang terus bertambah bersama skuad utama membuka peluang besar bagi Bagot untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, ia sudah cukup lama absen membela Garuda. Menurut data Transfermarkt, Bagot telah mengoleksi 22 caps untuk timnas Indonesia. Namun sejak kekalahan dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu, namanya tak lagi muncul dalam skuad Garuda. Musim kompetisi Eredivisie 2025-2026 akan menjadi panggung baru bagi Mauro Zijlstra. Sebab penyerang keturunan Indonesia itu dipastikan masuk dalam daftar skuad utama FC Volendam. Pada Juni 2024 lalu, pemain berusia 20 tahun tersebut resmi bergabung dengan FC Volendam. Sejak saat itu, ia telah menjalani debut profesionalnya di dunia sepak bola. Hingga saat ini, Zijlstra telah mencatatkan 7 penampilan bersama tim utama. Ia 2 kali dipercaya turun sebagai starter, walau belum menyumbang gol maupun assist. Melalui situs resminya, FC Volendam telah merilis daftar nama pemain untuk tim utama mereka musim ini. Total ada 21 pemain, termasuk 3 penjaga gawang. Skuad tersebut juga terdiri dari 9 bek dan 5 gelandang. Sementara itu, lini depan dihuni 7 pemain, salah satunya Mauro Zijlstra. PSSI masih melanjutkan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di semua level. Sejumlah pemain keturunan sudah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Kini, proses naturalisasi dikabarkan menyasar 2 pemain yang berposisi sebagai penyerang. Salah satu nama yang disebut-sebut masuk daftar tersebut adalah Mauro Zijlstra. Nama Zijlstra memang sudah lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi PSSI. Anggota EXO PSSI, Arya Sinulinga, sempat menyatakan bahwa pemain yang satu ini termasuk dalam daftar pemain keturunan yang akan diproses.
Zijelstra sendiri memenuhi syarat karena memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayah. Sang nenek yang berasal dari Bandung menjadi penghubung darah Indonesia dalam keluarganya. Jelang laga puncak Piala AFF U23 2025, pelatih timnas Vietnam U23, Kim Sang-sik melancarkan suara setelah menyaksikan secara langsung pertandingan semifinal antara timnas Indonesia U23 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat. Setelah mengantar timnya ke final dengan kemenangan 2-1 atas Filipina, Kim Sang-sik membuat keputusan yang tidak biasa. Sementara para pemainnya diminta menganalisis permainan Indonesia dari hotel, sang pelatih kepala memilih turun langsung ke stadion untuk memantau calon lawannya. Awalnya Kim Sang-sik memberikan komentar yang diplomatis. Ia mengakui kekuatan Indonesia yang terus berkembang, baik di era Shin Tae-yong maupun pelatih saat ini, Gerald van den Burg. Namun, setelah menyaksikan permainan Garuda Muda, Kim Sang-sik memberikan analisis tajam yang bernada provokatif. Ia menilai ada perbedaan kualitas dalam hal penguasaan bola antara timnya dengan Indonesia. Timnas Indonesia U23 juga mencoba untuk mengendalikan permainan, tapi tak sebagus timnas Vietnam U23. Malahan, mereka kuat dalam situasi di mana mereka kuat dalam melepas bola di belakang pertahanan lawan, kata Kim Sang-sik. Komentar ini dipastikan akan menambah panas tensi laga final Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Seoul pada 29 Juli mendatang, di mana Indonesia siap membalas kekalahan di final 2023 dan merebut trofi kedua. Cederanya penyerang timnas sepak bola Indonesia Ole Romeng mendorong PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijelstra. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk klub Belanda, FC Volendam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar. Berkas naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut segera diserahkan ke DPR untuk tahapan selanjutnya. Mauro sekarang sudah ada, tentu prosesnya sedang berjalan. Umurnya 20 tahun, dan dalam sepak bola modern, pemain muda seperti Amal bisa tampil bagus. Tapi jangan terburu-buru, dia main dulu di U23. Siapa tahu bagus, kata Erick Thohir. Erick menyebut Mauro memiliki potensi besar untuk berkembang, namun PSSI tidak ingin langsung memproyeksikannya ke timnas senior. Ia berharap Mauro bisa membuktikan diri terlebih dahulu di level U23 setelah proses naturalisasinya rampung. Dengan dipercepatnya proses naturalisasi Mauro, PSSI berharap bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor penyerang.